Minasan, konnichiwa. Di sini kami akan menjelaskan materi kanji yang ada di buku Basic Kanji volume 1 di bab 1 dan bab 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mita. Dan saya Nora. Kita langsung materinya ya. Iya. Oke, untuk kanji pertama kita belajar kanji matahari. Untuk coretannya tuh dia ada 4 coretan. Ichi, ni, sang, yang. Dia bisa dibaca dua cara ya. Yang pertama itu kunyomi dan yang kedua itu onyomi. Jika kunyomi itu berarti dia berdiri sendiri seperti ini. Dia berdiri sendiri maka dia dibacanya hi. Lalu untuk onyominya itu dibacanya bisa nichi atau mi. Itu ketika dia disandingi oleh kanji lain. Sebagai contoh ini ada kanji ni, kanji hi yang didampingi oleh hong, maka dia dibacanya ni hong. Kanji kedua itu ada kanji bulan atau getsu. Dia tuh juga memiliki 4 coretan. Ichi, ni, sang, yang. Dia juga bisa dibaca dengan 2 cara. Yang pertama kunyomi dan yang kedua onyomi. Untuk kunyominya itu dia bisa dibaca suki apabila dia berdiri sendiri. Lalu apabila dia disandingkan oleh kanji lain, itu dia dibacanya bisa getsu atau getsu. Sebagai contoh ini ada ichigatsu yang artinya bulan ke-1 atau Januari. Kanji ketiga yaitu kanji pohon. Nah, kanji pohon itu mempunyai 4 coretan. Jadi seperti ini ya. Ich, ni, sang, yong. Nah, seperti ini. Nah, kanji pohon itu bisa dibaca dari 2 cara ya, yaitu kunyomi sama onyomi. Kunyomi itu dibaca apabila itu kanjinya berdiri sendiri seperti ini. Nah, ini tuh dibacanya ki. Dibacanya ki. Nah, ini onyomi. Kalau onyomi itu apabila kanji pohon ini ditemani oleh kanji lain. Seperti ini. Ini tuh kanji pohon ditemani dengan kanji zai. Jadinya mokuzai. Mokuzai. Nah, mokuzai ini artinya adalah kayu. Minasan. Jadi ini adalah kanji keempat, yaitu kanji gunung. Jadi kanji gunung ini mempunyai 3 coretan, yaitu ich, ni, sang. Nah, seperti ini. Nah, kanji gunung ini juga seperti kanji-kanji lain bisa dibaca dengan 2 cara, yaitu kunyomi dan onyomi. Kunyomi ini apabila dia berdiri sendiri. Nah, kayak gini, apabila kanjinya berdiri sendiri maka dia dibacanya adalah yama. Sedangkan apabila dia ditemani oleh kanji lain, maka dia akan dibaca onyomi. Seperti ini, dia ditemani oleh kanji api atau ka, maka dia dibacanya kazan, yang artinya adalah volcano atau magma. Oke, lalu selanjutnya ada kanji kelima yaitu kanji sungai atau kawa. Dia memiliki 3 coretan. Ichi, ni, sang. Nah, untuk cara bacanya dia juga memiliki 2 cara baca yaitu kunyomi dan onyomi. Untuk kunyominya apabila dia berdiri sendiri seperti ini, maka dia dibacanya kawa atau gawa. Sedangkan apabila dia ditemani oleh kanji lain maka dia dibaca onyomi. Onyominya itu adalah sang. Nah, di sini ada kanji sa dan juga kanji kawa. Maka dia dibacanya itu bukan kawa lagi, tapi sang. Jadi bacanya kasang, yang artinya sungai-sungai. Oke. Selanjutnya adalah kanji ke-6 yaitu kanji sawah yang memiliki 5 coretan seperti ini. Ichi, ni, sang, yang, go. Nah, dia juga sama ya seperti kanji yang lain, bisa dibaca dengan 2 cara, yaitu kunyomi dan onyomi. Apabila dia berdiri sendiri maka dibaca ta atau da, seperti ini ya.
apabila dia berdiri sendiri. Lalu selanjutnya ada onyomi apabila dia disandingkan dengan kanji lain seperti ini. Contohnya, maka dia dibacanya itu deng. Dia dibacanya itu deng ya. Jadi seperti ini dia dibacanya deng sui. Oke, minasan. Jadi selanjutnya adalah kanji orang atau hito. Kanji orang ini mempunyai 2 coretan seperti ini. Jadi ich, ni. Nah, ada 2 coretan. Nah, seperti kanji-kanji lainnya juga, dia bisa dibaca dengan 2 cara, yaitu kunyomi dan onyomi. Kalau kunyomi apabila kanji orang itu berdiri sendiri, maka dia tuh dibacanya hito. Hito. Kalau semisal dia tuh bersama dengan kanji lain, dibacanya tuh min atau jin. Min jin. Nah, seperti ini ya contohnya. Itu ada kanji kanji angka, yaitu angka 3, dan kanji orang. Jadinya tuh sanin. 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 Seperti ini. Oke, minasan. Selanjutnya adalah kanji ke-8, yaitu kanji mulut. Kanji mulut tuh punya 3 goresan ya, yaitu ichi, ni, san. Nah, seperti itu. Nah, kanji mulut ini tuh ada dibacanya 2 cara ya, seperti biasa, yaitu kunyomi dan onyomi. Kalau semisal dia tuh berdiri sendiri kayak gini, nggak ada pasangannya kanji lain, itu dibacanya kuchi atau guci. Nah, kalau semisal dia tuh didampingi atau bersama dengan kanji lain seperti ini kan kanji orang, nah ini kanji mulut. Ini berarti dibacanya kou. Berarti kanji mulut ini tuh dibacanya kou. Jadi kalau semisal sama kanji orang jadinya jin kou. Nah, artinya itu populasi karena banyak orang. Oke, kita ke kanji selanjutnya, yaitu kanji mobil atau kuruma yang memiliki 7 coretan seperti ini. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana. Dia juga memiliki 2 cara baca, yaitu kunyomi dan onyomi. Untuk kunyominya apabila dia berdiri sendiri seperti ini, dia dibaca kuruma. Apabila dia disandingi oleh kanji lain, dia dibaca onyomi. Onyominya dia itu sha ya, dan di sini dia ditemani oleh kanji deng, makanya dia dibacanya itu deng sha, yang artinya adalah kereta. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kanji terakhir di bab 1, yaitu kanji gerbang atau kado. Dia itu memiliki 8 coretan seperti ini. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi. Nah, seperti kanji-kanji yang lainnya juga, dia bisa dibaca dengan 2 cara, yaitu kunyomi dan onyomi. Apabila dia berdiri sendiri, maka dibaca kado. Lalu apabila dia ditemani oleh kanji lain seperti ini, maka dia dibacanya itu mon. Jadi seperti ini dibacanya adalah seimon. Minasan. Jadi kita akan lanjut ke bab 2 ya. Jadi di bab 2 ini kita yang pertama tuh ada kanji ka atau hi. Dia tuh kanji api. Nah, kanji api ini juga ada 4 coretan ya, minasan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Dan dibacanya juga seperti kanji-kanji lain, yaitu ada 2 cara, kunyomi dan onyomi. Kalau semisal kunyomi itu kan apabila dia berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri tanpa ditemani kanji lain, maka dia dibacanya hi. Apabila ditemani kanji lain seperti ini, itu dibaca caranya tuh onyomi. Maka dari itu, ini adalah kanji tadi, kanji api, dan ini adalah kanji gunung. Maka dia dibacanya kanji apinya tuh ka, dan ininya tuh sa. Jadinya kaza. Nah, selanjutnya kanji kedua di bab 2 ini adalah kanji air. Kanji air ini tuh mempunyai 4 coretan ya. Jadi kita tulis
kanji-kanji lain bisa dibaca dengan dua cara, kunyomi dan onyomi. Kalau kunyomi tidak ada temannya, tidak ada kanji lain seperti ini, maka dibacanya mizu, mizu. Tapi kalau semisal dia ditemani kanji lain seperti ini, kanji air ditambah atau ditemani oleh kanji sawah, maka dibacanya tuh sui. Jadinya tuh kanji air dibacanya sui deng, sui deng. Oke, selanjutnya kita ke kanji ke-13 yaitu kanji uang emas. Dia itu memiliki 8 coretan seperti ini. Ichi, ni, san, yon, go, yaku, nana, hachi. Dia juga memiliki 2 cara baca yaitu kunyomi dan onyomi. Salah satu contohnya itu ada okane untuk kunyominya. Lalu untuk onyominya itu dia dibacanya kin. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kanji ke-14 yaitu kanji tanah. Memiliki 3 coretan seperti ini. Ichi, ni, san. Nah, dia juga memiliki 2 cara baca ya, yaitu kunyomi dan onyomi. Untuk kunyominya itu dia dibacanya suci bila dia berdiri sendiri seperti ini. Lalu untuk onyominya itu dia dibacanya do. Nah, apabila dia ditemani oleh kanji ini, dia itu dibacanya do, boku. Ini ya, ini dibacanya do. Ini baca begini, do, boku. Nah, selanjutnya adalah kanji ke-15 yaitu kanji anak. Dan kanji anak ini mempunyai 3 coretan yaitu ich, ni, san. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa dibaca dengan 2 cara yaitu kunyomi dan onyomi. Nah, kalau semisal dia berdiri sendiri tuh dibacanya ko, jadi seperti ini. Kotomo, karena dia tuh harus ada belakangnya biar bisa dibaca jadi kanji anak itu. Jadi ini kan dibacanya kanji ini adalah dibacanya ko, tapi harus belakangnya tuh ada tomonya. Nah, terus apabila dia bersama dengan kanji-kanji lain atau berpasangan dengan kanji-kanji lain itu, maka dibacanya jadi shi. Si ini seperti ini ya, dia tuh ditemani dengan kanji perempuan, kanji sekolah, dan kanji ini adalah kanji siswa. Nah, kayak gini jadinya tuh onyominya yaitu shi, jadinya shoshigakuse, shoshigakuse. Oke minasang, selanjutnya adalah kanji ke-16 ya, yaitu di sini ada kanji wanita. Nah, kanji wanita ini tuh ada 3 coretan ya, 3. Nah, seperti ini ya. Ichi, ni, san, tang. Nah, seperti kanji-kanji lain juga, dia bisa dibaca dengan 2 cara, yaitu kunyomi dan onyomi. Kalau semisal kunyomi itu apabila dia sendiri, kalau semisal onyomi itu ada pasangannya ya, dia ada kanji lain. Kalau kunyomi itu dibacanya ona, seperti semisal ya ona no hito bisa. Terus ini adalah jo, dibacanya adalah jo. Jadi kanji wanita apabila ada temennya gitu, ada teman kanjinya, berarti dibacanya jo. Oke, selanjutnya kita ke kanji ke-17 yaitu kanji belajar yang memiliki 8 coretan seperti ini. Ni, san, yon, go, yaku, nana, hachi. Seperti ini ya. Dia juga memiliki 2 cara baca yaitu kunyomi dan onyomi. Seperti biasanya dia kalau berdiri sendiri maka dibaca kunyomi yang bunyinya itu gaku. Nah, untuk onyominya itu untuk contohnya ini dia disandingkan dengan kanji lain ya seperti ini. Jadi dibacanya itu di double. Jadi ini bacanya itu gakko. Gakko. Oke, selanjutnya kita ke kanji ke-18 yang memiliki 5 coretan. Ini adalah kanji hidup. Seperti ini. Ichi, ni, san, yon,
go. Nah, dia juga memiliki dua cara baca yaitu kunyomi dan onyomi. Sebagai contohnya ini ada ikiru, dia bacanya itu i dan diikuti oleh hiragana jadi ikiru. Nah, untuk contoh kanji onyominya apabila dia disebelahkan oleh kanji lain, ini dibacanya itu dia jadi sei. Nah, ini dibacanya jadi sensei yang artinya adalah guru atau orang yang udah hidup lebih dulu. Selanjutnya adalah kanji ke-19 yaitu kanji terdahulu, dan kanji ini tuh mempunyai 6 coretan yaitu seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Jadi dia seperti kanji-kanji lain juga dibaca dengan dua cara ya, yaitu kunyomi dan onyomi. Kalau kunyomi apabila dia berdiri sendiri seperti ini, nggak ada kanji-kanji lain, dan dibacanya itu saki. Apabila dia ditemani dengan kanji lain seperti ini, kanji seperti ini ya, kanji hidup dengan kanji terdahulu. Nah, maka dia dibacanya jadi sen. Jadinya sen. Maka kalau kayak gini tuh berarti kan hidup yang udah hidup terdahulu gitu ya. Jadinya dibacanya sensei atau bisa jadi guru. Oke minasan, ini adalah kanji terakhir ya di bab 2. Jadi ini adalah kanji privasi, bisa kayak orang gitu ya, privasi ke diri gitu ya. Jadi dibacanya tuh orang, saya. Jadinya ada di sini tuh ada 7 coretan. Seperti ini ya. Ich, ni, sang, yong, wu, roku, na. Ya, seperti inilah ya. Seperti itu contohnya, dan seperti kanji-kanji yang sebelum-sebelumnya dia bisa dibaca dengan dua cara yaitu kunyomi dan onyomi. Kalau kunyomi apa? Itu kalau sendirian. Nah, kalau kayak gini itu dibacanya watashi, bisa watakushi gitu. Tapi apabila dia tuh kanji ini ditemani oleh kanji-kanji lain, misal kamu menemui dengan kanji-kanji lain, dibacanya tuh jadi shi.